sekalian, kami semuanya, ini situasi suasana teman-teman semuanya dari Indo Citra Tamasya NH Manajemen berada di atas kapal pesiar. Saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah di mana saja berada bisa mendapatkan rezeki dari Allah. Salah satunya bisa naik kapal pesiar. Alhamdulillah, ternyata kapal pesiar itu ada, bapak-bapak ibu sekalian. Saya baru kali ini bisa naik kapal pesiar. Alhamdulillah. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sore hari yang cerah ini kita selalu tetap bisa dalam jalan Allah, jalan yang diridhai oleh Allah, yaitu di dalam kita beribadah supaya tetap jangan sampai kita terpengaruh, dan tetap adalah meskipun kita mendapatkan cobaan yang menyenangkan maupun cobaan yang tidak menyenangkan, kita supaya tetap dalam ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita keluar dari agamanya Allah, terpengaruh oleh kehidupan dunia, tidak beribadah lagi. Bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hidup ini adalah sekali. Kalau kita bisa tetap di dalam ibadah kepada Allah, bisa husnul khatimah, kita mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di dunia berupa nasrun minallah wa fathun qarib, pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah qaribun dekat. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam beribadah kepada Allah kita jangan setengah-setengah. Kita harus full. Kita harus 100%. Kita yakin bahwasanya apa yang sudah kita kerjakan ini akan mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah berupa kesenangan kehidupan dunia, dan di akhiratnya mendapatkan rahmat lagi yang lebih besar lagi, yaitu mendapatkan kehidupan surga. Intan surayan surukum, jika menolong kamu sekalian pada agamanya Allah, pasti aku akan menolong pada kamu sekalian. Di dunianya kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah, di akhiratnya kita akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, kenikmatan yang kekal abadi, hidup selama-lamanya di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hidup ini cuman sebentar. Kalau kita gagal di dalam hidup ini, maka kita akan menyesal selama-lamanya. Di mana kategori kita gagal dalam hidup dunia ini adalah di dalam kita hidup dunia ini, kita tidak selamanya ada batasnya. Apabila kita di dalam akhir hayatnya ternyata kita ini dinyatakan tidak bisa sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang taat pada Allah. Meskipun kita ini dikategori orang yang sukses dalam dunia, mama kita menjadi orang yang top dalam dunia, ya, ternyata di akhir hayatnya kita ternyata disaksikan oleh teman-teman kita, orang
yang belum dinyatakan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, apalagi kita dalam mati su'ul khotimah, jelek-jeleknya akhir, jelek-jeleknya kematian. Jelek-jeleknya kematian adalah mati di dalam pelanggaran, mati dalam kemaksiatan. Maka kita termasuk kategori orang yang gagal. Kenapa dikatakan orang yang gagal? Karena kehidupan akhirat itu lebih lama daripada kehidupan dunia. Kehidupan dunia, umpama kita 1000 tahun di dunia, di akhiratnya sama dengan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan di dunia. Berarti kalau kita ini gagal dalam dunia, otomatis kita akan mendapatkan yang namanya azab dari Allah, mendapatkan murka dari Allah. Kita akan mendapatkan ancaman, yaitu akan dimasukkan dalam neraka sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudakhilhu nar. Barang siapa yang menentang pada Allah dan pada utusannya Allah dan melanggar pada batas-batas peraturannya Allah, maka yudakhilhu nar, Allah masukkan ke dalam neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup sekali ini kita harus hati-hati, kita harus waspada, karena yang namanya kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Shaf, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam surah Shaf Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil oleh Allah. Orang yang beriman itu yang bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada utusannya Allah. Rukun iman itu adalah yang pertama, iman kepada Allah. Bagaimana perwujudan iman kepada Allah? Yaitu kita percaya kepada kitab-kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Firman-firman Allah kita percaya, kita iman. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita jauhi. Ceritanya kita yakini, kita percaya. Termasuk perwujudan iman kepada Allah adalah kita mau mengkaji kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Kalau kita mengkaji kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, maka sama dengan kita beriman kepada Allah. Karena apa? Karena Al-Quran ini adalah isinya firman-firman Allah. Isinya 30 juz, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu ada semuanya firman Allah. Dan sebagai orang iman adalah wajib untuk percaya. Perintahnya wajib kita percayai bahwasanya itu perintah dari Allah. Kita diperintahkan oleh Allah, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakat, dan tatakanlah zakat, warka'u ma'ar-raki'in, dan rukuklah bersama-sama orang yang ruku, orang yang salat. Kita harus taat, kita harus mengerjakan apa perintah Allah tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengaku iman kepada Allah, tapi kita ini tidak mau mengkaji, tidak mau mempelajari kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, maka sama dengan kita ini ya hanya cuman
iman hanya di lisan. Jadi yang namanya iman itu tidak cuma hanya di lisan, tapi juga harus dengan perbuatan, dengan amalan. Itu rukun iman. Iman pada Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada utusannya Allah. Bagaimana perwujudan iman kepada utusannya Allah? Yaitu kita harus mengkaji kitab-kitabnya Rasulullah dalam Al-Hadis. Karena di situ akan mengetahui bagaimana praktek ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mensiarkan agamanya Allah. Nah, itu akan mengetahui semuanya kalau kita mengkaji kitab-kitabnya Rasulullah, hadis Nabi, hadis-hadisnya Rasulullah, cerita-cerita tentang kenabian zaman dulu dalam beribadahnya bagaimana, tata cara ibadah wajib, sholat, ibadah sunnah, ibadah wajib, ibadah umroh, ibadah haji, itu semua ada dalam kitab-kitabnya Nabi atau hadis Nabi. Jadi rukun iman yang kedua adalah iman kepada utusannya Allah. Yang ketiga adalah iman kepada malaikat. Iman pada malaikat-malaikatnya Allah. Kita harus iman, kita harus percaya bahwasanya ada malaikat penjaga surga yang namanya malaikat Ridwan. Ada malaikat penjaga neraka, itu yang namanya malaikat Malik. Ada malaikat Jibril, malaikat penyampai wahyu. Ada malaikat Mungkar dan Nakir, itu malaikat penjaga kubur. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita harus percaya bahwasanya malaikat itu ada. Nah, termasuk dalam hadis ada cerita tentang orang yang mau dimasukkan dalam neraka, ketemu malaikat Malik. Malaikat Malik berkata, "Loh, kamu kok bisa sampai ke sini? Kenapa? Apakah belum ada orang yang memberikan kabar gembira dan memberikan kabar penakut waktu kamu hidup di dunia? Kenapa kamu kok bisa sampai di sini?" Aduh, alamat kalau sudah nyampe di sini ya, akan mendapatkan banyak sekali penderitaan. Orang yang sampai di sini adalah orang-orang yang kategori orang yang gagal, kategori orang yang rugi. Kenapa? Karena akan mendapatkan siksaan, penderitaan yang kekal abadi selama-lamanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini jangan sampai kita terjadi. Kita menyesali kehidupan ini, menyesali tidak sempat untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam urusan kebaikan, tidak sempat beribadah dengan alasan macam-macam. Ini Bapak sekalian, begitu nyampe di sana kita akan mendapatkan penyesalan yang kekal abadi, penderitaan yang tidak ada putusnya. Bapak Ibu sekalian, rukun iman yang ketiga adalah iman kepada rukun iman yang keempat adalah iman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah, iman artinya percaya dengan kitab-kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, dan juga kitab-kitabnya Nabi, yaitu Al-Hadis. Kita iman, kita percaya. Jadi kalau sudah Allah mengatakan bahwasanya orang yang mengerjakan kemaksiatan, mengerjakan pelanggaran akan mendapatkan dosa, dan di situ nanti akan masuk dalam neraka. Ya nanti kalau ketemu pada Allah ya akan mendapatkan dosa, akan mendapatkan
balasannya itu neraka. Nah, itu namanya iman, percaya. Percaya kepada kitab-kitabnya Allah. Iman kepada kitab-kitabnya Allah. Jadi pertama iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Yang keempat, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang kelima, iman kepada qadar, ya, qadar baik maupun qadar yang jelek, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini semua itu ada qadarnya. Tapi kita tidak boleh hanya mengandalkan qadar saja, tidak mau beribadah. Itu namanya qadariyah. Wah, percuma saya beribadah, kalau saya di qadar masuk neraka, ya akan masuk dalam neraka, percuma. Mau ibadah kayak apa juga percuma. Nah, itu namanya kaum qadariyah. Dia hanya percaya pada qadar. Alasan tidak beribadah karena ya kalau di qadar surga, alhamdulillah, kalau di qadar neraka ya kita percuma. Nah, ini namanya qadariyah. Termasuk tidak bisa masuk surga, termasuk kaum murji'ah. Kaum murji'ah itu adalah orang-orang yang tidak percaya qadar, tapi dia hanya percaya pada akal pikiran. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nggak bisa masuk surga orang qadariyah maupun murji'ah. Nah, kita sebagai orang iman harus percaya pada qadar, dan juga kita dipersilakan ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha untuk mendapatkan kebaikan, berusaha ikhtiar. Salah satu ikhtiar supaya kita bisa, salah satunya bisa naik kapal pesiar seperti pada sore hari ini, ya kita harus berusaha. Bagaimana caranya? Kalau ingin tahu ya nanti gampang itu. Nah, jadi Bapak-Bapak sekalian, kembali lagi ya, hai orang-orang yang beriman, apakah mau kamu sekalian saya tunjukkan suatu dagangan? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin, atas suatu dagangan, tunjikum min adzabin alim, tunjikum yang bisa menyelamatkan pada kamu sekalian, min adzabin alim, dari siksaan yang pedih. Ini tawaran Allah. Hei orang iman, mau nggak kamu saya kasih dagangan nih? Dagangannya itu bukan sembarang dagangan, tapi dagangan yang bisa menyelamatkan kepada kamu sekalian dari adzabun alim, siksaan yang pedih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kelihatannya seperti tawaran ya, tapi sebetulnya ini ada unsur paksaan. Kenapa Bapak sekalian? Kalau kita mau, berarti kita akan selamat dari adzabun alim, siksaan yang pedih. Kalau kita tidak mau, berarti kita tidak selamat, berarti kita masuk dalam api, siksa api neraka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini tawaran tapi berisi paksaan, karena di situ mengandung ancaman. Kalau kita mau, ya kita akan selamat dari adzabun alim. Kalau kita tidak mau, kita akan mendapatkan azab, mendapatkan siksaan. Ya Bapak Ibu sekalian, sebagai orang iman kita wajib mau. Kalau nggak mau, alamat kita akan mendapatkan adzabun alim. Dagangannya Allah itu apa Bapak sekalian? Dagangannya Allah adalah tu'minuna billahi, berimanlah kamu sekalian billahi, kepada Allah. Nah, ini rukun iman yang pertama. Wa rasulihi, dan berimanlah kamu sekalian kepada utusannya Allah, rukun iman yang kedua. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan membelalah agamanya Allah
membelalah kamu sekalian dalam agamanya Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalikum dengan harta kamu sekalian, wa anfusikum dan diri kamu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian, dagangannya Allah itu ternyata kita disuruh iman. Disuruh iman kepada Allah, disuruh iman kepada utusannya Allah, dan disuruh membela agamanya Allah. Membela agamanya Allah bi amwalikum dengan harta kamu sekalian dan diri kamu sekalian. Nah ini Bapak Ibu sekalian, namanya agamanya Allah itu harus kita bela. Ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah nyampe di Pulau Bidadari. Doakan Bapak Ibu sekalian bisa nyampe di Pulau Bidadari. Bapak Ibu sekalian, ternyata dagangannya Allah itu yang pertama adalah iman pada Allah, yang kedua iman pada utusannya Allah, yang ketiga watujahiduna fisabilillah, membela agamanya Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan diri, harta dan diri kamu sekalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu kamu sekalian baik bagi kamu sekalian in kuntum ta'lamun, jika kamu sekalian mengetahui. Mengetahui apa Bapak sekalian? Mengetahui pahalanya, mengetahui hasilnya. Pahalanya apa? Pahalanya luar biasa Bapak sekalian. Nah, itu ada semuanya dalam kitab suci Allah dalam Al-Quran, wa sunnatin Nabi dan sunnah Nabi, yaitu Al-Hadis. Bapak Ibu sekalian, insya Allah cukup sekian sedikit perkeling dari kami di atas kapal pesiar Star Cruise. Ya, mudah-mudahan perkeling dari kami basyiran wa nadhiran yang singkat ini Allah paring manfaat dan barokah, bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan utusannya Allah. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.